Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, seperti biasa, saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nah, aku mau minta tolong, sebarkan sebuah cerita yang nantinya menjadi pengingat untuk semua. Ucap bapak sambil menghisap rokok yang ia pegang. Cerita apa, Pak? Tumben, tiba-tiba bapak minta ceritanya dibagikan tanpa saya minta lagi. Tanyaku yang penasaran. Cerita di mana bapakmu dulu ada di sebuah persimpangan. Harus memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan atau menuruti ego dan nafsu duniawi dalam mendapatkan kekayaan yang sesaat ini. Mau, Gung? Pinta bapak yang tentu saja sebagai anak saya tidak bisa menolak. Toh ini adalah cerita pengalaman beliau yang mungkin bisa diambil nilai positifnya dan dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan sebuah batu. Batu berwarna putih yang pernah sekali bapak tunjukkan pada saya. Bapak menamai itu dengan sebutan watu petak. Sebelum melanjutkan ke cerita, apa yang saya bagikan adalah pengalaman yang orang tua saya alami. Pengalaman entah baik atau buruk, dua-duanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai pengingat bahwasanya manusia diberikan akal dan pikiran untuk membuat sebuah pilihan. Cerita ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidup. Titik di mana manusia tak bisa lagi jatuh. Ya karena sudah mentok, itu sudah dasarnya. Pilihannya hanya dua, naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas, yang nantinya akan menimbulkan mara bahaya dan akhirnya nyawa menjadi taruhannya. Tahun 2004, tahun di mana saat itu keluargaku sedang merasakan getirnya kehidupan. Kehilangan semua hal habis-habisan. Tidak hanya rumah yang dijual, bahkan televisi yang jadi satu-satunya hiburan saat itu harus kami jual. Demi untuk bertahan hidup dan melunasi segala hutang yang sudah menunggak. Bapak awalnya bilang kalau hal ini terjadi karena salah perhitungan saat produksi. Salah menggunakan uang yang kurang bijak. Tapi nyatanya jawaban itu hanyalah jawaban formal demi menutupi sebuah kebenaran. Beberapa tahun sebelumnya, keluarga kami dikirimi santet. Orang yang kejam mengirim santet yang hampir saja mencelakai kami sekeluarga, yang akhirnya memaksa bapak harus memilih satu dari 3 petaka. Mungkin nantinya cerita ini akan saya tulis, mungkin. Karena saat saya menulis kisah-kisah ini, saya seperti dibawa masuk kembali ke masa lalu yang cukup pahit. Pertengahan tahun itu, bapak mendapatkan sebuah kabar selepas pulang dari pasar tempatnya bekerja. Kabar di mana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu yang pernah bapak ceritakan pada temannya. Batu yang tiba-tiba saja datang, entah dari mana. Batu itu berwarna putih gading. Di dalamnya seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau saat terkena cahaya. Saat bapak menceritakan hal tersebut pada temannya, ternyata temannya ini memiliki kenalan, orang yang katanya adalah kolektor batu. Sampai suatu ketika, orang tersebut datang secara langsung menemui bapak di rumah, guna membuktikan dan melihat langsung soal batu tersebut. Mungkin itu adalah awal yang dipikirkan oleh bapak. Sampai akhirnya orang tersebut bertanya bagaimana bisa bapak mendapatkan batu tersebut. Sebenarnya kalian jangan membayangkan kalau batu ini sudah berbentuk bulat rapi seperti batu akik yang biasa dipakai. Tidak, batu ini sama bentuknya seperti batu lainnya. Abstrak, tidak beraturan. Hanya saja warnanya yang putih gading membuat batu itu berbeda dari batu lainnya. Pak, jenengan mendapatkan batu ini dari mana? Tanya seorang laki-laki dengan umur mungkin kepala 4, duduk di ruang tamu sederhana. Namanya saya samarkan, sebut saja Pak Heri. Tidak dapat dari mana-mana, Pak, jawab bapak.
"Ah masa pasti jenengan narik ya? Pasti cari di gunung atau petilasan?" Ucapnya sambil tersenyum, mempertanyakan serius, tapi ia bawakan dengan sedikit santai. "Saestu Pak, bener, saya dapat batu itu ya di sini, di meja ini. Waktu saya mau berangkat ke pasar pagi buta. Lagian Pak, ini maaf ya, saya nyuwun pangapunten. Saya kalau pergi ke petilasan, makam Sunan, itu tujuannya satu. Saya cari keheningan, ketenangan. Saya berdoa sama yang membuat kehidupan, Gusti Allah, bukan meminta pada orang yang sudah meninggal. Saya datang ke tempat itu hanya sekedar mendoakan, bukan meminta hal yang berkaitan di duniawi. Kalau terkait kekayaan, kesuksesan, ya kerja. Saya ya kerja di pasar Pak." Jawab Bapak dengan tawa tergegah. "Ini batu gak sembarangan loh," ucap Pak Heri. "Gak sembarangan bagaimana Pak?" "Batu ini punya khasiat Pak, punya kegunaan. Boleh saya bawa? Mau tak jualin gak?" Pak Heri tiba-tiba menawarkan hal yang bagi Bapak itu kali pertama ia mendengarnya. "Memang bisa Pak, batu kayak gini dijual?" tanya Bapak dengan wajah penasaran. "Bisa, ini bisa dijual Pak. Kalau boleh saya pinjam. Nanti saya bawa ke kota di selatan pulau ini. Pasti bisa terjual mahal," ucap Pak Heri penuh keyakinan. "Masa sih Pak, memangnya batu seperti ini bisa laku berapa?" tanya Bapak dengan penasaran. "Berapa ya? Ratusan juta mungkin, atau bisa lebih. Nanti kalau terjual kita bisa bagi hasil," ucap Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Namun beliau tidak seperti itu. Beliau tidak semudah itu juga percaya pada orang yang meminjam sesuatu yang dikira penting baginya. "Wah, kalau dipinjam sih saya tidak bisa ngasih ya Pak. Kita juga baru saja bertemu. Saya dulu pernah punya sesuatu yang berharga, teman saya pinjam. Teman baik saya, sampai akhirnya saya tahu barang tersebut ternyata dijual pada seseorang pejabat di daerahnya." Bapak mencoba menjelaskan dengan nada setenang mungkin, bermaksud agar tidak menyinggung Pak Heri. "Waduh, iya sih, apa yang dikatakan jenengan ada benarnya. Boleh saya foto nggak? Nanti saya tunjukkan pada teman saya," pinta Pak Heri. "Monggo kalau difoto, silakan Pak." Bapak mempersilahkan Pak Heri. Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphone yang lumayan canggih di tahun itu. "Nanti saya telepon Bapak ya." "Waduh Pak, saya nggak punya telepon," ucap Bapak sambil tergegah. "Wah, maaf Pak, gini aja. Kalau ada kabar lagi nanti saya langsung datang ke rumah atau ke pasar ya Pak. Nanti saya kabari lagi," ucap Pak Heri sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berpamitan dengan Bapak. Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar. Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya. Sebuah batu dihargai begitu mahal. Untuk khasiatnya sendiri Bapak juga tidak terlalu yakin. Ada yang pernah mengatakan batu yang Bapak miliki ini jika ditempatkan di toko atau warung maka akan menjadi penglaris. Jika dibawa terus-menerus oleh penggunanya maka akan menjadi pengasihan. Percaya atau tidak, Bapak tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Baginya kalau sudah jadi rezekinya pasti akan diterima. Dalam pikiran Bapak saat itu dibuat santai saja segala urusan. Fokus bekerja dan jelas saja supaya bisa melunasi hutang bank dan jerat rentenir. Tak lama berselang beberapa hari kemudian, Pak Heri kembali lagi ke rumah. Ia berpesan sesuatu pada Bapak, bahwasanya ada orang yang berminat membeli batu itu dengan harga tinggi, nominalnya 1 miliar. Mendengar kabar tersebut, orang mana yang tidak sesak dadanya? Bapak waktu itu langsung membayangkan dengan uang sebanyak itu. Rasanya tidak hanya hutang yang bisa dibayarnya, tapi dia bisa membeli rumah, mobil, dan membuat usahanya tambah maju dengan tambahan modal yang tak terkira. Awalnya Bapak tidak percaya begitu saja, sampai akhirnya Pak Heri memberikan uang dalam amplop coklat yang nominalnya tidak sedikit. Sore itu Pak Heri meminta agar besok siang Bapak berangkat ke kota. Yang pernah Pak Heri ceritakan, bertemu dengan orang yang akan membeli batu tersebut. Nantinya Bapak akan berangkat sendiri, karena Pak Heri setelah pertemuan ini akan langsung bertolak ke kota tersebut.
Setelah itu hal aneh mulai terjadi. Perasaan Bapak tiba-tiba merasa tidak nyaman oleh sesuatu. Ada kekuatan yang entah dari mana seperti mengintimidasi Bapak. Bukannya tenang setelah mendengar kabar tersebut, namun Bapak malah gelisah. Malam pun tiba, Bapak menceritakan semuanya pada ibu dan tentunya kami, anak-anaknya. Khususnya aku sebagai anak tertua. Hal tersebut tentu disambut baik oleh ibu. Bagi mendapat durian runtuh, tapi Bapak juga bilang, durian kalau runtuhnya kena kepala juga bakal sakit. Kami semua tertawa mendengar Bapak berkata seperti itu. Berbeda dengan Bapak, wajahnya begitu serius. Hingga akhirnya malam tiba, kami semua beristirahat, tak terkecuali Bapak, yang biasanya tidur paling akhir. Kini sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur. Disadari atau tidak, pertanda buruk malam itu mulai datang. Bapak terus saja berjalan menelusuri jalanan yang di kanan dan kirinya sawah. Saat itu sore terlihat berbeda. Langit berwarna kuning, membuat segalanya janggal. Perasaan Bapak benar-benar tidak karuan. Entah kenapa ia bisa berada di jalan ini. Beliau terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya beliau bertemu dengan ibu. Berdiri persis di depannya, menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air. "Loh Bu, kenapa? Kok ibu ada di sini?" tanya Bapak yang penasaran dengan hal tersebut. Ibu hanya terdiam, tak menjawab apapun. Hingga akhirnya ibu berbalik arah, berjalan ke arah yang dituju Bapak. Melihat hal tersebut, Bapak berlari mengejar ibu. Namun ibu yang hanya berjalan biasa saja, seperti susah digapai oleh Bapak. Padahal ia sudah berlari sekuat tenaga. "Tunggu Bu, mau kemana? Hai!" ucap Bapak sembari terus berlari. Ibu akhirnya berhenti. Bapak yang telah menyusulnya melihat keanehan. "Bu, kamu mau kemana?" tanya Bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang besar. Ibu berbalik, melihat Bapak dengan senyum. Namun air mata masih keluar deras, membuat Bapak bertanya-tanya dalam hati. Ibu lalu mundur. Langkahnya pelan, hingga akhirnya, "Ibu!" Bapak berteriak sekencang-kencangnya, membuat kami semua terbangun. Bapak mimpi buruk malam itu. "Kenapa toh Pak? Bapak mimpi apa?" tanya ibu. "Aku mimpi kamu terjun ke jurang Bu. Dalam sekali Bu, saking dalamnya jurang itu berwarna hitam pekat. Ada apa ini? Apa artinya semua ini?" tanya Bapak pada ibu. "Pak, mungkin Bapak kecapean. Banyak yang akhir-akhir ini Bapak pikirkan," ucap ibu yang mencoba menenangkan. "Bu, perasaanku gak enak. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku harus cari tahu besok." "Bu, uang yang di amplop coklat belum kamu gunakan," ucap Bapak mencoba memastikan. "Boro-boro, ngasih tahu saja sudah malam. Masih tuh di laci lemari. Kenapa memangnya Pak?" Ibu balik bertanya. "Perasaanku gak enak dengan uang itu. Maaf ya Bu, sampai aku dapat jawabannya. Besok jangan pakai uang itu," ucap Bapak pada ibu yang dibalas dengan anggukan, pertanda setuju. Keesokan harinya setelah merampungkan pekerjaannya di pasar, Bapak segera bertolak ke kota yang dijanjikan. Salah satu kota yang terdapat di selatan pulau. Saya tidak ingin menyebutkan tempatnya di mana, karena masalah ini cukup sensitif. Bapak menggunakan bus bertolak dari kota tempat kami tinggal. Perasaannya masih kacau. Kepergiannya ke kota yang dijanjikan selain untuk mencari kebenaran akan khasiat batu tersebut, juga ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Pak Heri. Rasa-rasanya uang yang diberikan itu jumlahnya tidak masuk akal. Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri juga Bapak rasa aneh. Sebongkah batu yang dia temukan tanpa sengaja bisa dihargai dengan uang sebanyak itu. Rasanya ada yang janggal dalam hal itu. Di tengah perjalanan awalnya terasa seperti biasa saja. Bus yang Bapak tumpangi itu tak terlalu penuh. Bapak sengaja duduk di dekat jendela agar matanya bisa melihat pemandangan saat perjalanan berlangsung. Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta dan selesai di tengah hari, membuat Bapak sering tidur saat pulang kerja. Di dalam bus itu, Bapak tertidur.
Hal aneh pun mulai terjadi lagi. Suasana siang itu menjadi sendu. Matahari tampak menghindar dari posisinya, membuat cahaya yang masuk berkurang. Bapak terbangun, posisinya masih sama. Namun orang yang ada di dalam bus jumlahnya sudah berkurang. Hanya tinggal beberapa orang. Yang anehnya, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Ekspresi wajah dengan tatapan kosong, seperti orang-orang yang telah hilang harapan. Tidak ada yang bicara, bahkan kernet yang biasa mondar-mandir saat itu tak terlihat. Di samping Bapak, kini duduk seorang laki-laki, bertubuh besar, sangat besar. Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang bersih, dengan jenggot tipis di wajahnya dan berkumis. Tubuhnya kekar, mungkin baginya Bapak terlihat kecil. Ia duduk di samping Bapak. Setelah sebelumnya bangku yang Bapak tempati kosong. Mau kemana, Pak? Sapa basa-basi laki-laki di sebelah Bapak. Mau ke kota C, Pak? Jawab Bapak singkat. Saya sarankan, jangan ya, Pak. Saestu, jangan. Loh, kenapa, Pak? Kok tiba-tiba bilang seperti itu? Tanya Bapak yang penasaran. Jenengan mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih yang ada di dalam tas Bapak kan? Pertanyaan yang diajukan orang itu membuat Bapak hanya melongo. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya, setidaknya untuk beberapa saat. Kok jenengan tahu? Tanya Bapak dengan nada agak terbata-bata. Saya tahu, maka dari itu saya sarankan, urungkan rencana Anda. Enggak bisa begitu. Kenapa jenengan bilang seperti itu? Alasannya apa? Tanya Bapak kembali, mencoba mempertegas dan memperjelas apa yang sebenarnya ingin orang itu sampaikan. Saya bilang urungkan, ya urungkan, ucap laki-laki itu. Wajahnya memerah. Tanda ia sangat marah dengan pertanyaan yang diajukan Bapak. Tiba-tiba saja badan orang itu semakin membesar, membuat Bapak harus terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Kini Bapak berada di hutan pinus dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, membuat hanya sedikit cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Bapak yang telat menyadari hal tersebut hanya bisa diam dalam ketakutannya, mencoba memahami situasi saat ini. Namun hal tersebut memang tidak bisa masuk akal pikiran manusia. Aku yang ada di situ, aku yang ada di dalam batu itu, aku yang kamu temukan, aku yang memilih kamu, ucap sosok tinggi besar dengan cahaya kuning yang menyinari bagian belakangnya. Maaf, ngapunten. Saya tidak mau mengganggu, saya tidak paham dengan Anda. Maaf. Ucap Bapak dengan tubuh bergetar, ketakutan dan intimidasi ia rasakan saat itu. Aku yang berada di dalam batu itu tidak akan sudi kamu bawa pada orang lain. Aku tidak setuju jika harus pindah tangan. Mendengar penjelasan itu lambat laun Bapak mulai teringat apa yang dikatakan oleh Pak Heri tentang keistimewaan batu tersebut. Kalau kamu masih nekat mau pergi dan memindahkan batu ini ke orang lain, aku punya syarat. Ucapnya dengan nada yang menggema, memenuhi hutan. Mendengar hal tersebut muncul di benak Bapak untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan sosok tersebut. Syarat apa? Syarat apa yang Eyang ajukan? Barangkali saya bisa menyanggupi. Kalau aku diberikan kepada orang lain, kalau aku pindah dari tanganmu, aku minta teman. Orang yang paling kamu sayangi harus ikut aku, ucap sosok tersebut. Siapa yang Anda pilih, Eyang? Tanya Bapak dengan wajah tertunduk. Bojomu kudu melu aku, ngancani aku. Mendengar jawaban tersebut membuat badan Bapak kaku. Ia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat sosok itu yang lambat laun mendekatinya. Saat jarak semakin dekat, ia berkata untuk terakhir kalinya. Kamu yang bisa memilih, keputusan ada pada dirimu. Mata Bapak mendadak terbuka. Ia kini terbangun dari tidurnya. Tidur yang cukup lama tanpa ia sadari. Ini pun sudah tiba di terminal kota yang dituju. Bapak hanya bisa terdiam sesaat. Ia masih mencerna apa yang barusan ia alami.
Keringat membasahi keningnya. Bapak akhirnya turun dari bus yang ia tumpangi. Setelah bus berhenti di terminal kota itu, langkahnya cukup ragu setelah mendengar apa yang barusan ia alami. Pilihan ada pada tangannya, entah mana yang dipilih. Saat itu hati Bapak masih bimbang. Setelah keluar dari terminal, Bapak sudah dijemput oleh Pak Heri. Ia sudah menunggu kedatangan Bapak saat itu. Alhamdulillah sudah sampai ya Pak. Gimana perjalanannya? Dibawakan batunya? Tanya Pak Heri ramah pada Bapak. Baik Pak, iya saya bawa batunya. Jawab Bapak singkat. Perasaannya saat ini masih diliputi kebimbangan dan kecemasan. Ia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah makan Pak? Mau makan siang dulu? Tanya Pak Heri kembali. Sudah Pak tadi, sudah makan sebelum perjalanan. Oh ya sudah, kalau begitu ayo kita segera ke tempat perjanjian. Dekat dari sini kok. Bapak hanya membalas perkataan Pak Heri dengan anggukan. Kini ia diantar oleh Pak Heri menggunakan sebuah motor menuju tempat yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat dari gerbangnya saja sudah membuat Bapak minder saat akan masuk ke dalamnya. Setelah satpam membuka gerbang, mereka akhirnya masuk. Di situ Bapak langsung dibawa oleh Pak Heri ke sebuah gazebo yang berada di pinggir halaman rumah tersebut. Di sana ada 3 orang laki-laki seusia Pak Heri sedang duduk bercengkrama. Saat Bapak dan Pak Heri tiba, langsung ketiganya mengarahkan pandangan mereka. Perasaan Bapak saat itu langsung campur aduk, karena proses transaksi sepertinya akan segera berlangsung. Bapak masih teringat dengan pesan yang ditinggalkan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Pikirannya kacau, bimbang, bingung, dan ingatannya seakan kembali kepada orang-orang yang sedang menunggunya di rumah. Silakan duduk Pak, monggo disambi minum dan makanannya, ucap Pak Heri. Bapak hanya melihat jajaran botol minum dan juga beberapa makanan ringan yang tersaji di meja. Ia hanya mengangguk mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Pak Heri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk makanan di meja yang sudah tersaji, seraya menyuruhnya untuk segera memakan apa yang ada di hadapannya. Ini semua teman-teman saya, ada Ari, Naryo, dan Dimas. Mereka semua ini teman yang biasa bareng saya, kalau lagi mencari batu atau pusaka yang tersebar di tanah Jawa ini. Maklum, yang minat banyak soalnya, ucap Pak Heri memperkenalkan teman-temannya sambil tersenyum. Lalu Pak, yang mau batu dari saya itu di mana Pak? Tanya Bapak yang penasaran. Oh iya, beliau masih ada di dalam rumahnya. Tenang Pak, tenang. Nantinya beliau akan kami panggil kalau kita sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan. Pak Heri mencoba menjelaskan, Bapak hanya mengangguk. Mencoba menerima apa saja penjelasan dari Pak Heri. Langsung saja nggih Pak, saya jelaskan peraturannya. Batu yang Bapak bawa ini ditawar dengan harga 700 juta rupiah Pak. Pak Heri langsung membuka harga. Wah Pak, besar sekali ya nilainya. Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih, saya berpikir mungkin bisa 1 M. Tanya Bapak memastikan dengan pertanyaan Bapak. Membuat Pak Heri sepertinya mengarahkan pandangannya pada ketiga temannya. Iya, itu kan kemarin, itu juga baru kemungkinan. Saya akan bilang harga di antara ratusan atau bisa lebih. Jadi angka yang disepakati oleh juragan yang nanti akan membeli batu ini ya, itu 700 juta. Tapi kenapa Pak? Jangan membuat saya penasaran, ucap Bapak dengan senyum, mencoba membuat suasana lebih santai. Tapi ya nanti Bapak dapatkan. Tidak segitu. Pak Heri melanjutkan menjelaskan yang terpotong. Loh, kok bisa begitu Pak? Tanya Bapak kembali. Gini Pak, ketemu dengan orang-orang sepenting ini kan tidak gampang. Makanya kami punya kelompok. Masing-masing dari kami harus saling berkoordinasi dalam bekerja. Pak Ari yang menghubungi para juragan sebagai orang yang akan membeli. Saya yang mencari, sedangkan Pak Naryo dan Pak Dimas itu yang akan menjaga keamanan Bapak. Barangkali batu yang dipindahkan itu memiliki syarat tertentu. Ritualnya kan gak main-main kalau berhubungan dengan barang langka, ucap Pak Heri.
mencoba menjelaskan dengan gamblang fungsi dan tugas kelompok mereka. Memangnya berapa yang akan saya terima? Tanya Bapak mencoba memastikan. Bagi Bapak mungkin sudah banyak. Bapak akan mendapatkan 300 juta. Uang itu akan Bapak bawa pulang. Kalau ada apa-apa bisa kami kawal saat di jalan. Jawab Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Mendengar jawaban dari Pak Heri membuat Bapak kembali memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Wajahnya serius, baginya ini seperti pisau bermata dua. Di saat ini memang Bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Tapi jika mengingat kejadian tadi, rasanya Bapak harus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh sosok yang disebutnya Eyang. Bapak terdiam cukup lama mendengar jumlah uang yang akan ia dapatkan. Rasanya hanya menyisakan sedikit jika harus digunakan untuk membayar hutangnya. Tapi yang paling Bapak takutkan jika saja apa yang dikatakan oleh sosok Eyang itu benar. Baginya tak ada harga yang pantas untuk ditukarkan dengan nyawa. Tindakan kecil itu tidak akan Bapak ambil. Tiba-tiba angin di sekitar itu bertiup sejuk. Lalu di telinga kiri Bapak terdengar suara yang khas. Urungkan, Le. Suara itu kembali muncul, menambah yakin keputusan apa yang nantinya Bapak ambil. Gimana Pak? Setuju dengan penawaran kami? Kami nggak akan menipu Pak. Ini kami sudah jujur, membuka semuanya dengan gamblang. Ucap Pak Heri yang membuat Bapak tersadar dari lamunannya. Apa yang membuat Bapak ragu? Nilainya bagus loh Pak. Kapan lagi mendapatkan rezeki seperti ini? Pak Heri kembali berucap, mencoba mempengaruhi keputusan yang akan Bapak ambil. Pak Heri dan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa menyerahkan batu ini. Setelah terdiam beberapa menit, akhirnya Bapak menjawab pertanyaan dari Pak Heri. Jawaban dari Bapak membuat semua orang yang duduk nampak tegang. Wajahnya menatap serius, membuat aura intimidasi benar-benar dirasakan oleh Bapak. Namun dalam situasi ini Bapak mencoba untuk tetap tenang. Loh Pak, kenapa? Apa nilainya tidak pas? Ucap Pak Heri dengan wajah cukup terkejut mendengar jawaban dari Bapak. Bukan perkara nilai Pak, tapi apa Pak? Nilai yang diberikan Pak Heri sudah besar loh untuk awal transaksi dengan Bapak. Biasanya kami tidak berani memberikan harga segitu. Timpal Pak Ari yang tampak sengaja memotong penjelasan dari Bapak. Baik, saya naikkan nilainya Pak. Mau dengan angka 350 juta. Gimana Pak? Pak Heri masih mencoba merayu Bapak untuk mau menjual batu tersebut. Maaf, saya mau tanya, sebenarnya batu ini mau digunakan untuk apa? Masa hanya buat koleksi saja? Tanya Bapak. Untuk apanya batu ini digunakan, panjenengan gak usah tahu. Yang jelas ini ada kaitannya dengan pengembangan usaha yang sering dirintis oleh juragan. Cukup toh. Sekarang bagaimana keputusan Bapak? Ucap Pak Heri. Saya tetap tidak mau melepaskan batu ini Pak. Saya tidak. Loh, gimana? Kan kemarin saya sudah memberikan uang Bapak 10 juta dalam amplop. Itu udah Bapak terima loh. Potong Pak Heri sebelum Bapak menyelesaikan penjelasannya. Justru itu, maksud saya datang kemari adalah untuk mengembalikan uang ini Pak. Bapak mengeluarkan amplop dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di meja. Sontak semua orang melihat itu, seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. Tugas saya sudah selesai, saya pamit ya Pak. Saya sudah tahu jawaban sekarang. Ucap Bapak dengan wajah tegang. Pikirannya sudah bulat, ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya. Di depannya sudah berdiri 4 orang laki-laki yang kini merasa seperti dipermalukan oleh sikap dan penolakan dari Bapak. Di mana batu itu Pak? Ucap Pak Heri. Tidak saya bawa. Ucap Bapak ngelantur, jelas-jelas batu itu masih ada di dalam tas yang ia bawa. Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya, berharap bisa keluar dari rumah besar itu. Tiba-tiba saja Pak Dimas merebut tas yang Bapak bawa dengan paksa. Bapak mencoba mempertahankan tas tersebut, tapi bau mentah mendarat di wajah Bapak membuat ia terjatuh. Pak Heri yang melihat hal tersebut seperti mencoba menahan
namun keadaan sudah mulai kacau. Tas yang dipegang oleh Pak Dimas sudah keluar semua isinya. Hal aneh terjadi di sini. Batu yang mereka cari keberadaannya tidak ditemukan. Sampai tas yang Bapak bawa kosong, batu itu bagai lenyap di telan bumi. Bapak lalu terbangun dari posisinya semula, menatap semua yang ada di situ. Berani-beraninya Anda semua menyakiti orang yang cacat seperti saya, ucap Bapak sambil memegang pipi sebelah kirinya. Sudah saya bilang, batu itu tidak ada, tidak saya bawa, ucap Bapak sambil menahan kemarahannya. Emosinya sudah tidak bisa terbendung, namun logikanya masih bisa dipertahankan. Pak, ngapunten nggih, maafkan sikap teman-teman saya, ucap Pak Heri yang seperti menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya. Bapak lalu maju bergegas merapikan barangnya, memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Wajahnya nampak kebingungan. Kemana sebenarnya batu yang ia bawa tadi? Apakah sudah diambil oleh salah satu teman Pak Heri? Atau memang hilang? Apapun itu, yang terpenting Bapak bisa keluar dahulu dari tempat itu. Urusan saya di sini sudah selesai, saya pamit. Kata-kata dari Bapak menutup dengan langkah yang tak sempurna. Bapak berjalan cepat menuju gerbang. Dalam pikirannya semoga tidak ada yang mencekatnya lagi. Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah besar tersebut, akhirnya kini Bapak sudah sampai di terminal, menunggu bus yang akan membawanya kembali ke kota tempatnya tinggal. Bapak termenung di dalam penantiannya. Entah apa yang ia lakukan, ini benar atau salah. Membuang begitu saja nominal besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi. Tapi peringatan dari sosok Eyang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pikirannya masih terbayang senyuman anak dan istrinya yang menerima ia apa adanya dan menyambutnya saat sepulang kerja. Dalam perjalanan pulang, pikirannya masih memproses peristiwa yang barusan terjadi di hidupnya. Rasa-rasanya ia sedang diuji oleh Sang Gusti Allah, seakan memberikan ujian berkali-kali padanya. Entah ujungnya apa, Bapak hanya bisa berdoa. Semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Bapak lalu memeriksa tas yang ia bawa. Batu yang sedari tadi dicari oleh komplotan Pak Heri ternyata masih berada di dalam tas tersebut. Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu tidak hilang, namun sudah diambil paksa oleh komplotan itu. Ia sudah ikhlas jika kehilangan batu tersebut. Toh ia tidak menerima sepeser pun uang hasil dari pertukaran batu tersebut. Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang ditawarkan sosok Eyang. Karena jelas batu itu diambil dengan paksa. Namun entah apa yang terjadi, ini batu ada di dalam tas Bapak lagi. Bapak lalu memejamkan mata sejenak, bersyukur dengan apa yang baru saja ia alami. Setidaknya ia hanya mendapatkan satu pukulan bokem mentah di wajahnya, bukan lebih. Yang terpenting ia bisa keluar dari rumah itu, keluar dari jeratan komplotan Pak Heri. Dalam lamunannya Bapak mendengar suara seperti sedang berbicara di dekat telinganya. Bagus nak, apa yang sudah kamu jalani. Bagus, jalan yang kamu pilih. Aku tidak sudi kalau harus menuruti nafsunya manusia. Suara sosok Eyang terdengar jelas kembali, membuat tenang hati Bapak. Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung. Bapak sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam. Ibu dan kami semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Muka Bapak terlihat lebam di sebelah kiri. Bapak akhirnya menceritakan semuanya yang ia temui. Yang ia temui adalah maklar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik, pusaka dan juga batu-batu yang memiliki kekuatan dan khasiat. Sambil bercerita Bapak lalu tersenyum. Sesaat kemudian Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini. Dan sebuah pernyataan aneh keluar dari mulut ibu. Mbok yo biarkan saja toh Pak, aku gak apa-apa, aku terima. Yang penting kamu dan anak-anak bisa hidup bahagia, ucap ibu yang membuatku melongo. Bisa-bisanya ibu berbicara itu. Entah itu serius atau bercanda, namun jika itu candaan, rasanya waktunya kurang tepat. Bu, aku tidak mau main-main dengan hal seperti itu. Bisa jadi awal minta satu, bisa jadi selanjutnya anakku. Seperti apa yang dialami oleh keluarga temanku.
Dia dan seluruh anggota keluarganya habis tak tersisa, terjebak kesepakatan dengan iblis. Harta bisa dicari, tapi tak ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang. Ujar Bapak menutup kejadian waktu itu. Kesimpulan yang Bapak ceritakan pada saya, ada juga sosok jin atau apapun namanya yang tidak mau diganggu. Dia lebih memilih tenang, tidak ingin menuruti nafsu dari manusianya sendiri. Dalam sebuah perjanjian, pasti ada sebuah penawaran. Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri. Karena manusia diberikan akal juga selain nafsu. Semuanya harus digunakan secara berimbang. Ada hal lain yang membuat saya terkejut saat Bapak bilang, yang Bapak takutkan itu bukan masalah yang berkaitan dengan gaib. Tapi andai saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri, entah apa yang akan terjadi. Bisa saja bapakmu malah digebukin, atau paling sadis dibunuh dan dibuang mayatnya entah kemana. Kadang manusia bisa gelap mata kalau sudah berkaitan dengan harta. Ujar Bapak sambil terkekeh kembali meminum teh dan menghisap rokok yang ia pegang sedari tadi. Ya, itulah sepenggal kisah yang pernah Bapak lalui. Hal yang menjadi pelajaran penting bagi saya, bahwasanya semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa yang dilakukan secara konsisten. Masak mie yang instan saja ada prosesnya. Sesuatu yang didapat dengan cara jalan pintas biasanya tak bertahan lama. Pada akhirnya malah akan membawa malapetaka pada suatu kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita ini bisa diambil nilai positifnya ya. Bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari, bahwa yang dilihatnya bersinar, mungkin di dalamnya tersimpan kegelapan yang pekat. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.